Dalam Jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam Renungan Kingdom Devotion hari ini. Hari ini judul renungan adalah Tuhan mengetahui kebutuhan kita. Amin, saudara. Saya ingin bertanya, apakah saudara tahu kebutuhan saudara? Ya, kita semua pasti tahu kebutuhan kita. Apa yang kita inginkan, kita usahakan sampai itu kita dapat. Dan kita bahagia dengan segala kebutuhan kita yang terpenuhi. Saudara, saya katakan Allah lebih tahu kebutuhan kita. Amin. Apapun yang kita butuhkan, tidak hanya hari ini, hari yang akan datang, bahkan kebutuhan kekekalan kita, Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan sudah menyediakan bagi saudara dan saya. Haleluya, saudara. Tidak hanya Allah itu maha tahu, tetapi Allah itu maha baik. Dia menyediakan bagi kita. Allah mengetahui kebutuhan saudara dan saya. Galatia 4 ayat 4-5 mengatakan demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Haleluya, firman Tuhan mengatakan, tetapi setelah genap waktunya, Allah mengirimkan anaknya. Haleluya, saudara, Tuhan tahu waktunya. Dia tahu rencananya, dia tahu kapan memberikan kepada kita. Amin, saudara. Dalam keadaan kita hidup pada saat ini, kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, mengapa Tuhan masih menahan-nahan segala janjimu? Kita inginkan hari ini kebutuhan kita. Saudara sekalian, saya ingin katakan, firman Tuhan boleh menguatkan kita, tetapi setelah genap waktunya. Bagi Tuhan tidak ada waktu, saudara. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu sekarang juga, karena tidak ada waktu bagi Tuhan. Bagi Dia, salib Tuhan seperti kemarin bagi kita. Saudara, tetapi Tuhan Maha tahu. Dia tahu kapan kebutuhan kita, dia tahu kapan kita harus memilikinya. Amin. Mungkin ada orang bertanya, kenapa Tuhan Allah tidak mengirimkan Yesus sebelum-belumnya? Haleluya, itu adalah rahasia Tuhan. Calvin mengatakan, jangan sampai kita mempertanyakan rahasia yang hanya diketahui Tuhan. Karena sudah banyak perkara dalam kehidupan kita tidak kita ketahui. Bahkan kebutuhan jasmani kita untuk minggu depan kita tidak tahu, tetapi Tuhan tahu kebutuhan kita. Kebutuhan fisik kita, kebutuhan rohani kita, kita tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Firman Tuhan ini boleh memberikan kita kelegaan bahwa Tuhan tahu waktunya. Tetapi setelah genap waktunya, itulah kata kunci bahwa Tuhan memberikan keselamatan bagi kita. Ada di dalam satu firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak tahu apa-apa, kita tidak tahu kebutuhan kita yang paling penting, yaitu keselamatan. Kita berdosa dan kita tidak tahu kita perlu penyelamat. Kita melakukan segala apa yang kita lakukan dan masih terpuruk. Kita tidak bisa keluar dari keterpurukan kita. Hanya Allah yang Maha tahu dan Allah pengasih, dan tepat waktunya dan genap waktunya Dia mengirimkan anaknya bagi kita. Saudara dan saya sudah menerima Tuhan Yesus. Ada masa ketika kita membuka hati kita. Masih banyak orang yang belum tahu kebutuhan itu. Tuhan akan membukakan hati mereka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi setelah genap waktunya, Allah mengirimkan anaknya yang tunggal. Ketika kita tidak tahu bagaimana menolong kehidupan kita, berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan kita yang paling penting, Tuhan menyediakan bagi kita. Ini berbicara tentang kasih setia Tuhan. Tuhan sudah menjanjikan di kitab Kejadian bahwa Dia akan menyelamatkan manusia. Tuhan tetap setia. Ini menandakan bahwa Tuhan mengetahui kebutuhan paling dasar daripada umat manusia, yaitu keselamatan. Tepat waktunya, genap waktunya, Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal. Ini berbicara tentang Natal. Tujuan Yesus datang ke dunia adalah Jumat Agung, mati bagi kita, agar kita boleh mengalami Paskah, kebangkitan dan keselamatan kekal dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya.
Di ayat kelima tadi mengatakan, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Supaya kita menjadi anak. Haleluya, saudara sekalian. Itulah kebutuhan yang paling dasar yang bersifat kekekalan bagi kita semuanya. Yang kita tidak tahu sebelumnya. Tuhan tahu. Sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya yang percaya kepadanya boleh mendapatkan keselamatan. Itulah kebutuhan kita yang paling dasar, yang paling utama. Haleluya, saudara sekalian, menjadi anak kerajaan Allah, menjadi bagian daripada keluarga kerajaan Allah. Sesuatu yang sangat-sangat indah dan sangat-sangat luar biasa. Yesus, anak Allah, menjadi manusia, supaya saudara dan saya menjadi anak Allah. Bukankah itu luar biasa, saudara? Itulah kebutuhan kita. Saudara sekalian, saya akan tutup dengan satu ayat di dalam Efesus 2 ayat 4-5 mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh darah Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudara sekalian, begitu berharga saudara dan saya. Tepat genap waktunya Allah mengirimkan anak yang tunggal, sehingga bagi yang percaya kepada Tuhan saat ini boleh menjadi anak Allah. Haleluya, haleluya. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau tahu persis kebutuhan kami Tuhan, yaitu kebutuhan kehidupan kekal dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau mengirimkan anak-Mu yang tunggal, sehingga kami yang manusia berdosa boleh menjadi anak kerajaan Allah. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia kepada Engkau, untuk tetap mengabdi kepada Engkau sebagai anak kerajaan Allah, agar kami mengetahui identitas kami dan berlaku seperti kami adalah anak kerajaan Allah, membawa nama-Mu, membawa nama Bapa kami di surga, dan memuliakan nama Bapa di surga dimanapun kami berada, karena Engkau mengetahui segenap keperluan kami, secara rohani, secara jasmani, tidak hanya hari ini, tapi sampai pada kekekalan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, anak kerajaan Allah, saudara diinginkan, saudara ditentukan oleh Allah. Mari kita bangkit sebagai anak Allah kemanapun kita pergi, membawa nama Bapa kita di surga dan memuliakan namanya. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.